Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Dewi Nurmalasari SPDMM, selaku Ketua Sidang. Berikutnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Marsopiati SPD MPD, selaku dosen penguji pertama, serta yang terhormat kepada Bapak Ferry Setiadi Atmaja SOS MPA, selaku dosen penguji kedua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Maka dari itu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurhaliza Rahayu dengan NIM 170962275 dari program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran e-Modul berbasis Canva pada mata pilihan Public Speaking kelas 11 Manajemen Perkantoran SMK Negeri 8 Jakarta. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, lulusan SMK tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga soft skill yang mendukung kesiapan mereka di dunia kerja. Salah satu soft skill yang sangat penting adalah kemampuan public speaking. Bagi siswa program keahlian manajemen perkantoran, kemampuan public speaking memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas komunikasi profesional, seperti melakukan presentasi, berkomunikasi dengan rekan kerja maupun klien, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Namun, pada kenyataannya, dalam proses pembelajaran public speaking di sekolah, masih ditemukan beberapa kendala. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru masih terbatas pada buku teks dan slide presentasi yang didominasi oleh tulisan. Kondisi ini membuat proses pembelajaran kurang menarik bagi siswa. Selain itu, banyak siswa yang masih merasa kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Hal ini juga diperparah oleh penyajian materi yang kurang interaktif sehingga siswa sulit memahami contoh penerapan public speaking secara nyata. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 11 MP SMK Negeri 8 Jakarta, ditemukan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran public speaking belum sepenuhnya mendukung pemahaman praktik siswa. Selain observasi, peneliti juga melakukan penyebaran angket kepada 35 siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 57,1% siswa itu menilai materi pembelajaran kurang menarik karena terlalu banyak berisi teks. Kemudian 71,4% siswa menyatakan mengalami kesulitan memahami materi karena kurangnya contoh visual yang dapat membantu mereka memahami teknik public speaking dengan lebih jelas. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik generasi digital saat ini. Salah satu alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan media pembelajaran e-modul berbasis Canva yang mampu mengintegrasikan teks, gambar, audio, serta video sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan public speaking siswa. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran e-modul berbasis Canva pada mata pilihan Public Speaking kelas 11 MP di SMK Negeri 8 Jakarta? Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan atau validasi e-modul berbasis Canva pada mata pilihan Public Speaking berdasarkan penilaian para validator, yaitu ada ahli materi, media, dan juga desain instruksional. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepraktisan e-modul berbasis Canva pada mata pilihan Public Speaking berdasarkan uji coba kepada siswa. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah pertama, mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran e-modul berbasis Canva pada mata pilihan Public Speaking kelas 11 MP di SMK Negeri 8 Jakarta. Yang kedua, menguji tingkat kelayakan atau validasi e-modul berbasis Canva pada mata pilihan Public Speaking berdasarkan penilaian para validator. Yang ketiga, menguji kepraktisan e-modul berbasis Canva pada mata pilihan Public Speaking berdasarkan uji coba kepada siswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan administrasi perkantoran, khususnya dalam pengembangan media pembelajaran digital berupa e-modul berbasis Canva. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan media pembelajaran inovatif pada materi public speaking. Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa manfaat. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran digital menggunakan model EDI.
Bagi siswa, e-modul ini diharapkan dapat membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah melalui tampilan visual dan multimedia. Bagi guru, e-modul ini dapat menjadi alternatif bahan ajar digital yang inovatif untuk mendukung proses pembelajaran baik secara tatap muka maupun pembelajaran mandiri. Dan bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat mendukung proses digitalisasi pembelajaran di lingkungan sekolah. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran e-modul berbasis Canva untuk mata pilihan Public Speaking kelas 11 MP di SMK Negeri 8 Jakarta. E-modul ini dirancang dengan tampilan visual yang menarik serta bersifat interaktif sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, e-modul ini dapat diakses melalui berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, maupun laptop. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih fleksibel, baik di dalam kelas maupun secara mandiri di luar kelas. Dengan demikian, e-modul yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, menarik, serta sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Selanjutnya, e-modul berbasis Canva yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama, terdapat infografis dan juga ilustrasi materi. Yang kedua, video pembelajaran teknik public speaking. Yang ketiga, rekaman audio contoh teknik vokal. Dan yang terakhir, ada kuis interaktif dan juga latihan praktik. Untuk kelebihan dari produk ini adalah dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, mengintegrasikan teori dan praktik public speaking, serta mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan juga digital. Dalam kajian teori, penelitian ini membahas beberapa konsep utama yang mendukung penelitian. Yang pertama adalah media pembelajaran. Menurut Masyuri tahun 2019 bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa, merangsang pikiran, perhatian, dan juga minat belajar siswa. Lalu menurut Saleh dan kawan-kawan tahun 2023, penggunaan media pembelajaran meningkatkan efektivitas proses belajar, motivasi, dan pemahaman siswa terhadap materi. Lalu selanjutnya adalah menurut Setiosari dan Sihkabuden tahun 2005 dalam Kristanto tahun 2016 bahwa media pembelajaran dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk dan karakteristik, jenis dan tingkat pengalaman, persepsi indera, cara penggunaan, serta hierarki penggunaan. Lalu yang kedua ada e-modul. E-modul adalah bahan ajar digital yang disusun sistematis dan dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer atau smartphone. Lalu menurut Daryanto tahun 2013 dalam jurnal Lasri 2023 dikatakan bahwa e-modul yang efektif memiliki karakteristik seperti self-instruction, self-contained, stand-alone, adaptive, dan juga user-friendly. Selanjutnya menurut jurnal Lasri tahun 2023 bahwa komponen utama e-modul ini terdiri dari tinjauan mata pelajaran, pendahuluan, kegiatan belajar, latihan, cara, rangkuman, tes formatif, dan juga kunci jawaban. Konsep teori berikutnya adalah mengenai platform Canva dan materi public speaking. Menurut Syahrir, Zahira, dan Salamah tahun 2023 dikatakan bahwa Canva merupakan platform desain grafis online yang menyediakan berbagai template dan fitur untuk membuat konten visual seperti poster, presentasi, infografis, dan lain-lain. Lalu, menurut Wulandari dan Mudinillah tahun 2022, banyak fitur tersedia seperti drag and drop yang memudahkan penggunaan aplikasi dan siswa dapat berkolaborasi dalam mendesain sehingga kerja kelompok menjadi lebih lancar. Selanjutnya, teori mata pilihan public speaking. Menurut Zainal tahun 2021 bahwa public speaking sendiri merupakan kemampuan komunikasi verbal untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau pesan kepada audiens secara efektif. Dan menurut Wiratami dan kawan-kawan tahun 2022 bahwa keterampilan ini penting bagi siswa karena dapat mendukung kemampuan komunikasi profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja seperti presentasi, memandu rapat, dan pelayanan pelanggan. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian pertama oleh Fitriani dan rekan-rekan yang mengembangkan e-modul berbasis Canva pada materi Sulaman Pita menggunakan metode R&D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan memiliki tingkat validitas yang tinggi berdasarkan
penilaian para ahli. Penelitian kedua oleh Tanama dan rekan-rekan yang mengembangkan e-modul sejarah Indonesia menggunakan Canva. Hasil penelitian menunjukkan juga bahwa e-modul tersebut memperoleh tingkat kelayakan yang sangat baik berdasarkan uji coba kepada siswa. Penelitian ketiga adalah oleh Leoni dan juga rekan-rekan yang mengembangkan e-modul berbasis Canva pada materi desain teknik kolase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tersebut dinyatakan sangat layak digunakan dalam pembelajaran. Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode Research and Development dengan model ADDIE, sedangkan perbedaannya terletak pada materi pembelajaran dan juga lokasi penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur penelitian yang dimulai dari adanya permasalahan dalam pembelajaran public speaking, yaitu media pembelajaran yang kurang menarik dan kurang mendukung pemahaman siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menawarkan solusi berupa pengembangan media pembelajaran e-modul berbasis Canva. Pengembangan media ini dilakukan menggunakan metode Research and Development dengan model ADDIE yang terdiri dari 5 tahap, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Melalui tahapan tersebut, diharapkan dapat dihasilkan media pembelajaran yang valid, praktis, dan layak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran public speaking. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau penelitian dan pengembangan dengan model ADDIE. Model ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi produk, sehingga sangat sesuai untuk mengembangkan media pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 8 Jakarta pada bulan September 2025 sampai Juni 2026. Subjek penelitian terdiri dari 35 siswa kelas 11 MP yang dibagi menjadi 2 tahap uji coba. Tahap pertama adalah small group yang melibatkan 7 siswa. Selanjutnya dilakukan field trial kepada 28 siswa dan pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling, yaitu siswa yang memiliki tingkat keaktifan belajar yang beragam dan mampu menggunakan smartphone maupun laptop sebagai media pembelajaran. Proses pengembangan dilakukan melalui 5 tahapan sesuai model ADDIE. Tahap pertama adalah analisis. Pada tahap ini, saya melakukan analisis kebutuhan melalui observasi dan penyebaran angket kepada siswa. Selain itu, dilakukan analisis kurikulum berupa capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran untuk memastikan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tahap kedua adalah desain. Pada tahap ini disusun struktur isi e-modul, desain tampilan, pemilihan warna, ilustrasi, navigasi, serta penyusunan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam proses validasi dan uji coba. Tahap ketiga adalah development. Pada tahap ini, e-modul dikembangkan menggunakan Canva, kemudian divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan juga ahli desain instruksional. Setelah memperoleh masukan dari para validator, produk direvisi hingga menjadi lebih baik. Selain itu, dilakukan uji coba one-to-one sebagai evaluasi awal terhadap produk. Tahap keempat adalah implementation. Produk yang telah direvisi kemudian diuji coba kepada siswa melalui small group dan field trial untuk memperoleh data mengenai kepraktisan penggunaan e-modul. Tahap terakhir adalah evaluation. Pada tahap ini, seluruh data hasil validasi dan respon siswa dianalisis sebagai dasar penyempurnaan produk sehingga diperoleh e-modul yang layak digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk memperoleh data penelitian, digunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, angket atau kuesioner, serta dokumentasi. Observasi dilakukan pada tahap awal untuk mengetahui kondisi pembelajaran public speaking di sekolah, dan angket digunakan untuk memperoleh data validasi dari para ahli maupun respon siswa setelah menggunakan e-modul. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto kegiatan, dokumen pembelajaran, dan bukti pelaksanaan penelitian. Lalu, instrumen penelitian terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, lembar validasi ahli materi yang digunakan untuk menilai aspek isi, kebahasaan, dan juga evaluasi pembelajaran. Kedua, lembar validasi ahli media yang digunakan untuk menilai tampilan visual, navigasi, audio, dan juga aspek teknis media. Yang ketiga, lembar validasi ahli desain instruksional yang digunakan untuk menilai kesesuaian tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, penyajian materi, serta evaluasi. Yang keempat, lembar respon siswa yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemenarikan, kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan motivasi belajar setelah menggunakan e-modul. Selanjutnya, data penelitian
dianalisis menggunakan dua teknik, yaitu analisis kuantitatif dan juga analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data hasil validasi ahli dan juga respon siswa menggunakan skala Likert 4 tingkat. Presentase diperoleh dari perbandingan antara jumlah skor yang diperoleh dengan skor maksimum kemudian dikalikan 100%. Hasil presentasi tersebut diinterpretasikan berdasarkan kriteria kelayakan dan kepraktisan. Untuk validasi ahli, presentasi 81 sampai 100% termasuk kategori sangat layak, sedangkan 61 sampai 80% termasuk kategori layak. Untuk respon siswa digunakan kategori yang sama, namun interpretasinya menjadi sangat praktis dan juga praktis. Selain data kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif terhadap komentar dan saran dari validator maupun siswa. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan produk sebelum diimplementasikan lebih luas. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian yang dimulai dari tahapan analis pada model ADI. Pada tahap ini, saya melakukan observasi dan penyebaran angket riset kepada 35 siswa kelas 11 MP SMK Negeri 8 Jakarta untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, ditemukan bahwa 57,1% siswa merasa media pembelajaran yang digunakan masih membosankan karena terlalu banyak teks. Kemudian, 71,4% siswa mengalami kesulitan memahami materi karena minimnya contoh visual. Selain itu, 94,3% siswa menginginkan media yang dapat diakses melalui smartphone, dan persentase yang sama menyatakan bahwa desain media yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar. Dari analisis media, diketahui bahwa Canva dipilih karena mampu mengintegrasikan teks, gambar, video, audio, dan hyperlink dalam satu media sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif. Sedangkan analisis kurikulum dilakukan berdasarkan kurikulum merdeka dengan mengacu pada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran mata pilihan public speaking. Tahap berikutnya adalah desain atau perancangan. Pada tahap ini, saya menyusun blueprint atau rancangan awal e-modul. Struktur modul dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian inti terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu persiapan public speaking dan metode public speaking, yang dilengkapi tujuan pembelajaran, materi, video, rangkuman, latihan, dan juga evaluasi. Dari sisi tampilan, e-modul dirancang menggunakan Canva dengan desain yang modern, menggunakan kombinasi warna biru, orange, dan putih, serta menggunakan font yang mudah dibaca. Selain itu, saya juga menyusun instrumen penelitian berupa lembar validasi ahli materi, ahli media, ahli desain instruksional, dan juga angket respon siswa. Selanjutnya adalah tahap development atau pengembangan. Pada tahap ini, rancangan yang telah dibuat direalisasikan menjadi produk e-modul menggunakan aplikasi Canva. Materi disusun secara sistematis, kemudian dipadukan dengan berbagai elemen visual seperti gambar, icon, video, dan tata letak yang menarik agar lebih mudah dipahami siswa. Setelah produk selesai dikembangkan, e-modul kemudian divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli desain instruksional. Setelah itu, masukan dari para validator digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi sehingga produk menjadi lebih baik sebelum diuji cobakan kepada siswa. Hasil validasi menunjukkan bahwa e-modul memperoleh penilaian yang sangat baik. Ahli materi memberikan skor sebesar 98,33%, ahli media memberikan skor 91,67%, sedangkan ahli desain instruksional memberikan skor 88,33%. Dengan demikian, diperoleh rata-rata keseluruhan sebesar 92,78% yang termasuk dalam kategori sangat layak. Hasil ini menunjukkan bahwa isi materi, tampilan media, maupun desain pembelajaran telah memenuhi kriteria kelayakan sehingga e-modul layak digunakan dalam proses pembelajaran setelah dilakukan beberapa revisi sesuai saran para validator. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa e-modul berbasis Canva memiliki tingkat kelayakan yang sangat tinggi. Setelah dinyatakan layak, tahap berikutnya adalah implementation, yaitu uji coba kepada siswa. Uji coba dilakukan dalam 2 tahap, yaitu small group yang terdiri dari 7 siswa dan field trial
trial yang melibatkan 28 siswa. Hasil uji coba kelompok kecil memperoleh persentase 95,71%, sedangkan uji coba lapangan memperoleh 96,85%. Rata-rata keseluruhan mencapai 96,28% dengan kategori sangat praktis. Artinya, e-modul mudah digunakan, menarik, membantu siswa memahami materi, dan mendukung proses pembelajaran public speaking. Tahap terakhir adalah evaluation. Evaluasi dilakukan berdasarkan komentar dan saran dari siswa selama proses uji coba. Secara umum, siswa memberikan tanggapan positif karena e-modul dinilai menarik, interaktif, mudah digunakan, dan membantu memahami materi public speaking. Berdasarkan masukan tersebut, dilakukan beberapa penyempurnaan, seperti mengoptimalkan ukuran file agar lebih ringan, diakses melalui smartphone, menambahkan contoh praktik, memperbaiki petunjuk penggunaan, serta melengkapi media pendukung pembelajaran. Adapun kelebihan produk ini adalah mampu mengintegrasikan video, audio, dan kuis interaktif dalam satu modul, memiliki tampilan yang modern, serta mudah diakses melalui berbagai perangkat. Namun demikian, produk ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu masih memerlukan koneksi internet untuk mengakses fitur eksternal, beberapa materi masih cukup padat, dan keberhasilan pembelajaran tetap bergantung pada kedisiplinan belajar mandiri siswa. Pada slide ini ditampilkan dokumentasi hasil pengembangan e-modul berbasis Canva. Tampilan e-modul dirancang dengan konsep yang sederhana namun menarik sehingga memudahkan siswa dalam mengikuti alur pembelajaran. Di dalam terdapat materi, ilustrasi, video, pembelajaran, latihan, serta kuis interaktif yang saling terintegrasi sehingga dapat mendukung pengalaman belajar yang lebih aktif dan juga mandiri. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-modul berbasis Canva berhasil dilakukan menggunakan model EDI secara sistematis. Produk yang dihasilkan berupa e-modul interaktif yang mengintegrasikan teks, infografis, audio, video, serta berbagai fitur pendukung pembelajaran. Berdasarkan hasil validasi para ahli, e-modul memperoleh kategori sangat layak, sedangkan hasil uji coba kepada siswa menunjukkan kategori sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa media yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran public speaking di kelas 11 MP SMK Negeri 8 Jakarta. Implikasi dari penelitian ini adalah guru dapat memanfaatkan Canva untuk mengembangkan media pembelajaran digital secara mandiri, siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif, serta sekolah memperoleh alternatif media pembelajaran yang mendukung digitalisasi pendidikan. Penelitian ini tentu masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, materi yang dikembangkan masih terbatas pada materi semester genap, yaitu persiapan public speaking dan juga metode public speaking. Kedua, beberapa fitur interaktif masih memerlukan koneksi internet agar dapat digunakan secara optimal. Yang ketiga, penelitian ini belum dapat memantau secara objektif kedisiplinan belajar mandiri siswa ketika menggunakan e-modul di luar kelas. Oleh karena itu, saya merekomendasikan agar penelitian selanjutnya mengembangkan materi untuk 1 tahun ajaran penuh, menyediakan sistem yang dapat diakses secara luring atau offline, serta menambahkan fitur pelacakan aktivitas belajar siswa sehingga proses pembelajaran dapat dipantau dengan lebih baik. Demikian pemaparan atas hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang ada. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.